Awalnya, kukira ini pintu keberuntungan bagi keluargaku. Sotonya Pak Hadi memang beda. Enak sekali. Yang penting jujur, rajin. Jangan banyak bicara. Ambeganmu dadi siji karo duduh iki. Hati-hati Mas, soto ini ada penunggunya. Katanya bukan cuma daging biasa. Di balik kepulan uap soto yang aromanya memenuhi seantero Surabaya, Pak Hadi menyimpan sebuah rahasia yang jauh lebih pekat daripada kaldu buatannya sendiri. Aris awalnya mengira pekerjaan ini adalah tiket emas untuk menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Namun bau amis darah yang menyengat dari arah dapur mulai membisikkan kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Setiap pelanggan makan dengan lahap tanpa menyadari bahwa ada harga nyawa yang harus dibayar untuk setiap mangkuk yang tersaji di meja mereka. Benarkah kelezatan legendaris ini murni berasal dari rempah pilihan? Ataukah ada kontrak gelap yang menuntut tumbal manusia di dalam kuali yang tak pernah dingin itu? Assalamualaikum. Apa kabar sobat teman malam kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi berkahan rezeki. Sebelum Kang Bara lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar Kang Bara lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Udara Surabaya di pinggiran kota terasa begitu menyengat meski waktu baru menunjukkan pukul 9 pagi. Teriknya matahari seolah mampu menembus kulit. Namun bagi Aris, panas itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Ada hawa panas yang jauh lebih membakar tepat di dalam dadanya setiap kali ia menginjakkan kaki di dalam rumah. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat pulang dan pelabuhan paling tenang itu kini telah berubah total menjadi neraka kecil sejak ayah kandungnya berpulang 5 tahun silam. Keadaan berubah drastis ketika ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Posisi kepala keluarga kini diisi oleh seorang pria asing berkulit legam dengan raut wajah yang selalu tampak mendung. Pria itu kini menyandang status sebagai ayah tiri Aris, namun perilakunya jauh dari kata mengayomi. Aris berdiri terpaku di ambang pintu dapur yang sempit. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan emosi yang nyaris tumpah. Di depannya, pria itu sedang menghardik Maya, adik perempuan Aris yang paling bungsu. Masalahnya sepele, Maya hanya tidak sengaja menjatuhkan tutup gelas plastik saat sedang mencuci piring. Namun suara bentakan pria itu menggelegar hebat, memantul di dinding-dinding dapur yang lembab dan berlumut. Punya tangan itu dipakai yang benar. Masak barang murahan begini saja tidak becus menjaganya. Teriak pria itu dengan telunjuk yang nyaris menyentuh kening Maya. Maya hanya bisa menangis sesegukan tanpa berani menatap wajah ayah tirinya. Tubuh kecilnya gemetar hebat. Di sudut ruangan, ibu kandung Aris hanya berdiri mematung. Wanita itu menunduk dengan wajah pucat, tangannya meremas ujung daster yang sudah kusam. Tidak ada keberanian sedikit pun di matanya untuk mengeluarkan satu patah kata pun pembelaan bagi anaknya sendiri. Sudah Pak, Maya tidak sengaja. Suara Aris akhirnya keluar, berat dan penuh penekanan. Pria itu menoleh tajam ke arah Aris. Tatapannya penuh kebencian. Jangan ikut campur kamu. Anak muda cuma bisa menumpang makan saja sudah berani menggurui saya. Aris melangkah maju satu tindak. Namun ibunya segera berlari kecil dan memegang lengan Aris dengan erat. Genggaman tangan ibunya terasa dingin dan gemetar. Wanita itu menatap Aris dengan tatapan memohon yang sangat menyayat hati. Sudah Aris, jangan dilawan. Masuk ke kamar saja ya, biar suasananya tidak makin keruh. Bisik ibunya lirih, hampir tidak terdengar di tengah isak tangis Maya. Aris menarik napas panjang. Ia merasakan sesak yang luar biasa di paru-parunya. Ini bukan pertama kalinya kejadian seperti ini terulang. Hampir setiap hari rumah itu diwarnai oleh ketegangan yang tidak perlu.
Kesabaran Aris benar-benar sudah mencapai batas puncaknya pagi itu. Ia menyadari sepenuhnya bahwa jika ia tetap bertahan di sini tanpa memiliki penghasilan yang tetap dan layak, ia tidak akan pernah bisa melindungi siapapun. Ia dan adik-adiknya hanya akan terus terjepit di bawah tumit pria temperamental yang kini menguasai rumah mereka. Siang harinya, Aris duduk di balai-balai bambu di bawah pohon mangga samping rumah. Pikirannya melayang jauh. Ia adalah anak sulung, tanggung jawab besar ada di pundaknya. Ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Ia harus keluar dari lingkaran setan ini. Pusat kota Surabaya yang padat dan penuh dengan gedung tinggi adalah tujuannya. Di sana, setidaknya ia punya peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang banyak dengan cepat. Malam harinya, saat suasana rumah mulai sunyi, Aris mulai mengemas pakaiannya. Ia memasukkan beberapa lembar kaos, celana panjang dan sarung ke dalam tas ransel tua yang warnanya sudah memudar dimakan usia. Tidak banyak barang yang ia bawa, ia hanya butuh tekad yang kuat. Ia berjanji di dalam hati bahwa kepergiannya kali ini adalah untuk menjemput masa depan. Suatu saat nanti, ia akan kembali dengan membawa cukup uang untuk menyewa rumah sendiri dan membawa ibu serta ketiga adiknya pergi dari neraka ini. Saat ia hendak melangkah keluar, ternyata ibunya sudah menunggu di ruang tamu yang temaram. Hanya ada lampu bohlam 5 watt yang menyala, memberikan kesan suram pada wajah wanita yang terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya itu. "Kamu benar-benar mau pergi, Riz?" tanya ibunya pelan. Aris berhenti sejenak, membetulkan letak tali tas di bahunya. "Iya, Bu. Aku tidak bisa hanya diam melihat Maya dan adik-adik yang lain dibentak-bentak setiap hari. Aku harus kerja yang benar di pusat kota." "Tapi kamu mau tinggal di mana di sana? Kamu tidak punya saudara di kota." Suara ibunya terdengar khawatir. "Aku bisa tidur di mana saja, Bu. Di masjid atau di emperan toko pun jadi. Yang penting aku bisa kerja. Aku sudah bulat, Bu," jawab Aris dengan nada datar, namun tersirat ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ibunya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu bahwa anaknya yang satu ini memiliki keras kepala yang diturunkan dari almarhum ayahnya. Jika Aris sudah berucap, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi langkahnya. Ibunya merogoh saku dasternya, mengeluarkan beberapa lembar uang 10 ribuan yang sudah lecek, lalu menyodorkannya pada Aris. "Ini ada sedikit uang untuk ongkos naik angkutan ke terminal. Bawa saja," ucap ibunya. Aris menggeleng pelan. "Simpan saja untuk jajan Maya dan adik-adik, Bu. Aku masih punya sedikit simpanan dari hasil buruh bangunan kemarin." Ia mencium punggung tangan ibunya dengan takzim. Ada rasa sedih yang mendalam karena harus meninggalkan wanita itu sendirian menghadapi suaminya. Namun Aris tahu kepergiannya adalah satu-satunya jalan keluar jangka panjang. Dengan langkah yang berat namun penuh kepastian, Aris meninggalkan pelataran rumahnya tepat saat azan Isya baru saja usai berkumandang dari musola di ujung gang. Udara malam Surabaya tidak jauh berbeda dengan siangnya, tetap terasa gerah dan lembab. Aris berjalan menyusuri gang sempit menuju jalan raya utama. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi aspal yang masih menyimpan sisa panas matahari tadi siang. Di pinggir jalan raya, ia menunggu angkutan umum yang akan membawanya menuju terminal Bungurasih. Pikirannya terus berputar, membayangkan apa yang akan ia temui di pusat kota nanti. Surabaya bukan kota yang ramah bagi pendatang tanpa ijazah tinggi seperti dirinya. Namun, Aris memiliki satu aset yang tidak dimiliki semua orang, yaitu daya tahan dan keberanian untuk bekerja keras. Ia siap menjadi kuli panggul, tukang cuci piring, atau apa saja, asalkan halal dan menghasilkan uang. Sepanjang perjalanan di dalam angkutan umum yang berbau asap rokok dan keringat, Aris menatap keluar jendela. Gedung-gedung mulai tampak semakin rapat. Lampu-lampu neon dari papan reklame besar mulai menyilaukan mata. Ia merasa seperti seekor semut yang masuk ke dalam sarang raksasa. Namun ketakutannya kalah oleh bayangan wajah adik-adiknya yang menangis ketakutan di rumah. Sesampainya di terminal, kerumunan orang terlihat sangat padat. Calo-calo bus berteriak menawarkan rute perjalanan. Aris tidak menghiraukan mereka. Ia mencari sudut yang agak sepi di peron untuk sekedar duduk dan merencanakan langkah pertamanya besok pagi.
Malam itu, ia memutuskan untuk tidur di bangku kayu terminal, beralaskan tas ranselnya sendiri. Suara bising mesin bus yang menderu dan klakson yang bersaut satu tidak membuatnya terjaga. Rasa lelah yang luar biasa karena beban pikiran selama berbulan-bulan seolah menuntut untuk segera diistirahatkan. Pusat kota Surabaya adalah sebuah rimba beton yang seolah tidak pernah memejamkan mata. Aris merasakan betul kerasnya aspal kota ini selama beberapa hari pertama pelariannya. Tanpa kenalan dan tanpa arah tujuan yang pasti, ia sempat terkatung-katung di antara hiruk-pikuk manusia yang berlalu lalang. Malam-malamnya ia habiskan dengan tidur beralaskan kardus di emperan toko yang sudah tutup, sementara urusan kebersihan diri ia tuntaskan di masjid-masjid terdekat yang masih membukakan pintu bagi para musafir. Pengalaman kerja Aris sebelumnya berakhir dengan kenangan pahit. Ia pernah menjadi pelayan di sebuah rumah makan kecil. Namun, nasib buruk menimpanya ketika ia difitnah oleh rekan kerjanya sendiri karena masalah persaingan. Tuduhan mencuri yang tidak pernah ia lakukan membuatnya diusir tanpa pesangon sepeser pun. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain bagi pemuda yang sedang didera kesulitan ini. Langkah kaki Aris membawanya menyusuri sebuah gang besar di daerah yang sangat strategis, tempat perkantoran dan pemukiman padat penduduk bertemu. Di sana, matanya tertuju pada sebuah spanduk kain berukuran besar yang membentang gagah. Tulisan di sana cukup mencolok, soto legendaris Pak Hadi. Bangunan warung itu terlihat sangat mapan dan kokoh, terdiri dari 2 lantai dengan arsitektur yang tampak terawat baik. Tanpa membuang waktu, Aris merapikan pakaiannya yang sedikit kusut dan memberanikan diri masuk. Di dalam, ia bertemu dengan seorang pria paruh baya yang memiliki perawakan berisi dengan perut sedikit buncit. Pria itu mengenakan kemeja batik sederhana dan memiliki senyum yang tampak sangat tulus di wajahnya. Itulah Pak Hadi, sang pemilik warung yang namanya sudah tersohor di seantero kawasan tersebut. "Cari kerja, nak?" tanya Pak Hadi lembut, seolah bisa membaca kegelisahan di mata Aris. Aris mengangguk sopan. "Iya, Pak. Nama saya Aris. Saya punya pengalaman jadi pelayan, dan saya siap kerja apa saja. Cuci piring atau bersih-bersih pun saya mau." Pak Hadi memperhatikan Aris dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan seksama. Ia mengajak Aris duduk di salah satu kursi kayu yang masih kosong karena jam makan siang belum tiba. Aris menceritakan sedikit latar belakangnya, termasuk alasan mengapa ia sampai terdampar di pusat kota tanpa membawa banyak perbekalan. "Kamu kelihatan orang jujur, Riz. Saya butuh orang yang rajin dan tidak banyak bicara. Warung ini sibuk sekali, jadi saya tidak suka karyawan yang hobi mengobrol saat sedang bekerja," ujar Pak Hadi dengan nada bicara yang kebapakan. Aris hampir tidak percaya ketika Pak Hadi mengangguk setuju untuk menerimanya saat itu juga. Bahkan tanpa syarat yang rumit, Pak Hadi menawarkan fasilitas yang jauh melampaui harapannya. "Kamu tidak perlu bingung cari tempat tinggal. Di lantai 2 ada mes karyawan. Kamu boleh tinggal di sana gratis. Makan juga sudah saya tanggung 2 kali sehari," lanjut Pak Hadi. Aris terpana. "Benar, Pak. Terima kasih banyak." "Satu lagi," tambah Pak Hadi sambil menepuk bahu Aris. "Kalau kamu betah dan kerjamu bagus selama 1 tahun, saya bisa bantu kamu kredit motor. Saya yang jamin ke dealer. Kamu tinggal potong gaji sedikit-sedikit setiap bulan. Saya ingin karyawan saya punya masa depan." Mendengar hal itu, Aris merasa seolah-olah baru saja mendapatkan durian runtuh di tengah gurun yang gersang. Tawaran itu terlalu manis untuk ditolak. Ia merasa keberuntungan mulai berpihak padanya setelah serangkaian kemalangan yang menimpanya di rumah. Segera setelah kesepakatan itu dibuat, Pak Hadi memanggil salah satu karyawannya untuk mengantar Aris ke lantai 2. Di sanalah Aris berkenalan dengan Rian, seorang pemuda yang usianya sebaya dengannya. Rian memiliki pembawaan yang sangat ramah dan ceria. Dengan cekatan, Rian membantu Aris merapikan barang-barangnya yang hanya sedikit itu ke sebuah ranjang tingkat di sudut ruangan. "Selamat bergabung, Riz. Santai saja sama saya. Kita semua di sini senasib," kata Rian sambil menjabat tangan Aris dengan erat. Rian mulai menjelaskan pembagian tugas di warung tersebut. Ada yang bertugas di bagian depan untuk melayani pelanggan, ada yang di dapur untuk menyiapkan piring, dan ada pula yang khusus menjaga kebersihan meja.
Aris mendengarkan setiap instruksi dengan seksama. Ia tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun di tempat yang telah memberinya peluang emas ini. Kesibukan di warung soto itu ternyata memang luar biasa dahsyat. Sejak pintu dibuka pada pukul 7 pagi hingga menjelang pukul 10 malam, pelanggan seolah datang tanpa putus. Aris harus bergerak lincah mengantarkan mangkuk-mangkuk soto yang uapnya mengepul tinggi. Tenaganya benar-benar terserap habis, kakinya terasa pegal, dan punggungnya mulai nyeri karena terus membungkuk saat membersihkan meja. Namun, di tengah rasa lelah yang menghantam, Aris tetap merasa senang. Setiap kali ia menyekah keringat di dahinya, bayangan wajah ibu dan adik-adiknya kembali muncul di ingatannya. Gaji pertama yang dijanjikan Pak Hadi akan sangat berarti untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya di pinggiran kota. Ia rela bekerja 2 kali lebih keras asal keluarganya bisa hidup lebih layak. 1 minggu pertama bekerja, Aris mulai terbiasa dengan ritme warung yang cepat. Ia juga mulai mengagumi sosok Pak Hadi yang selalu hadir di warung setiap hari. Pak Hadi biasanya berdiri di dekat kuali besar, meracik bumbu terakhir sebelum kuah soto dituangkan ke dalam mangkuk. Pak Hadi adalah rahasia di balik kelesatan soto tersebut. Akan tetapi, di balik hiruk-pikuk kegembiraan dan kesibukan itu, Aris mulai merasakan sesuatu yang sedikit aneh. Seringkali saat ia sedang membersihkan area di dekat dapur atau ketika ia harus mengambil piring kotor di bagian belakang, ia mencium bau amis yang sangat pekat. Bau itu begitu menusuk hidung, berbeda dengan bau amis daging sapi atau lemak ayam yang biasa ia kenali. "Rian, kamu cium bau aneh tidak dari arah dapur?" tanya Aris berbisik saat mereka sedang mencuci tangan di wastafel belakang. Rian hanya menggeleng pelan sambil tetap fokus mengelap tangannya. "Bau apa? Paling bau jeroan atau darah daging dari pasar. Namanya juga warung soto, Riz. Pasti baunya campur aduk." Aris mencoba menerima penjelasan Rian. Ia berpikir mungkin indera penciumannya saja yang terlalu sensitif karena belum terbiasa dengan uap kuali yang mendidih selama 24 jam penuh. Lagi pula, Pak Hadi begitu baik padanya, dan pelanggan pun sangat menyukai masakan tersebut. Tidak ada keluhan sama sekali dari pengunjung mengenai rasa atau aroma sotonya. Aris memilih untuk mengabaikan kecurigaan kecilnya. Ia lebih memilih fokus pada pundi-pundi rupiah yang sedang ia kumpulkan. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Suasana di pusat kota Surabaya mulai sedikit melandai, meski deru kendaraan di kejauhan masih terdengar samar. Di dalam warung soto Pak Hadi, seluruh aktivitas pelayanan telah usai. Pintu depan yang terbuat dari kayu jati tebal sudah dikunci rapat oleh karyawan shift malam. Aris, yang baru saja merebahkan diri di atas kasur tipisnya di mes lantai 2, tiba-tiba tersentak bangun. Rasa haus yang luar biasa menyiksa kerongkongannya. Tenggorokannya terasa sangat kering, perih dan panas, seolah-olah ia baru saja menelan segenggam pasir gurun. Aris meraba-raba botol air minum di samping bantalnya, namun benda itu sudah kosong melompong. Dengan sisa tenaga setelah seharian bekerja keras, ia terpaksa bangkit. Karena persediaan air galon di kamar mes habis, tidak ada pilihan lain selain turun ke lantai 1. Suasana lantai 1 terasa sangat berbeda saat malam hari. Lampu-lampu neon utama yang biasanya terang benderang kini dimatikan sepenuhnya. Ruangan luas itu hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalanan yang mengintip malu-malu melalui celah jendela kaca di bagian depan. Aris melangkah perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara gaduh yang bisa membangunkan teman-temannya yang sudah terlelap. Suara langkah kaki telanjangnya terdengar bergema pelan di atas lantai keramik yang dingin. Aris berjalan menuju area wastafel di dekat dapur, tempat sebuah dispenser air diletakkan. Matanya yang masih sedikit mengantuk berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan ruangan.
saat jaraknya tinggal beberapa langkah dari tujuannya, ia menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di samping wastafel berdiri sebuah sosok putih yang kaku dan menjulang tinggi. Awalnya Aris mencoba menenangkan diri. Ia mengira itu hanyalah dispenser air yang baru saja diganti galonnya dan ditutupi oleh kain pelindung berwarna putih agar tidak berdebu. Namun, ketika penglihatannya mulai semakin tajam menembus remang malam, jantungnya seolah berhenti berdetak. Seluruh bulu kuduk di lengannya berdiri tegak. Dispenser air yang ia cari berada tepat di sisi kanan wastafel, sementara sosok putih ini berdiri diam di sisi kiri. Sosok itu sangat tinggi, jauh melebihi tinggi manusia normal. Ia dibalut kain kafan yang terlihat kusam, kecoklatan, dan penuh dengan noda tanah kering yang menghitam. Bagian kepalanya terikat sangat kuat dengan tali yang membentuk simpul khas di atas kepala. Itu adalah pocong. Makhluk itu berdiri membelakangi dinding, tepat di samping wastafel yang sering digunakan Aris untuk mencuci piring. Aris terpaku di tempatnya. Kakinya terasa seperti dipaku ke lantai keramik, tidak mampu digerakkan sedikit pun. Keringat dingin mulai mengucur deras dari pelipisnya hingga membasahi punggung kausnya. Meskipun sosok itu sama sekali tidak bergerak atau mengeluarkan suara, Aris bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk hingga ke sumsum tulang. Udara di sekitarnya mendadak terasa berat dan berbau amis yang sangat menyengat, mirip aroma darah yang mulai membusuk. Tanpa menunggu lebih lama, naluri bertahan hidup Aris mengambil alih. Ia berbalik arah dengan gerakan patah-patah, lalu berlari sekuat tenaga menaiki anak tangga menuju lantai 2. Ia tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun, takut jika sosok itu tiba-tiba berada tepat di belakang pundaknya. Aris masuk ke dalam kamar mes dengan napas tersengal-sengal dan wajah yang pucat pasih seputih kapas. Beberapa temannya, termasuk Rian, yang sedang asik bermain ponsel di atas ranjang tingkat, langsung menoleh dengan heran. "Kamu kenapa, Riz? Kayak habis dikejar setan saja," tanya Rian sambil mengerutkan kening. Aris berusaha menormalkan napasnya sebelum menjawab. Suaranya bergetar hebat. Di bawah, Yan. Di samping wastafel. Ada pocong berdiri kaku di sana." Mendengar pengakuan Aris, Rian dan teman-teman lainnya justru tertawa kecil. Tawa mereka terdengar sangat hambar dan datar, seolah-olah Aris baru saja menceritakan sebuah lelucon basi yang sudah mereka dengar 1000 kali. "Halah, kamu ini bikin kadet saja, Riz. Kirain ada maling masuk?" sahut Rian sambil kembali menatap layar ponselnya. Aris terbelalak. "Aku serius, Yan. Kainnya kotor sekali, baunya amis. Masa kalian tidak takut?" Rian membetulkan posisi duduknya, lalu menatap Aris dengan pandangan yang sulit diartikan. "Dengarkan saya, Riz. Semua orang yang bekerja di sini pasti pernah diperlihatkan sosok itu. Tidak cuma pocong. Kadang ada suara perempuan menangis dari arah dapur belakang kalau lewat jam 1 malam. Kadang juga ada anak kecil lari-larian di ruang tengah." "Lalu, kenapa kalian diam saja? Itu kan menyeramkan," tanya Aris dengan nada menuntut. "Sudahlah, Riz. Biasakan saja. Anggap saja itu penghuni lama yang menyapa orang baru. Yang penting kita kerja benar, tidak macam-macam, dan Pak Hadi tetap bayar gaji kita lancar. Di kota sebesar Surabaya ini, cari kerja itu susah. Kalau cuma diganggu bayangan begitu saja sudah takut, kamu tidak akan bertahan lama di sini." Jelas Aris panjang lebar sebelum kembali membaringkan tubuhnya. Aris terdiam 1000 bahasa. Ia tidak menyangka bahwa teror mengerikan seperti itu dianggap sebagai bagian dari risiko pekerjaan yang lumrah di warung soto ini. Teman-temannya seolah sudah kehilangan rasa takut, atau mungkin mereka sudah terlalu lelah untuk memedulikannya. Aris berjalan menuju tempat tidurnya dengan perasaan yang sangat tidak tenang. Malam itu, Aris sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia menutup kelopak matanya, bayangan pocong dengan kain kafan kusam di samping dispenser itu kembali muncul dengan sangat jelas. Aroma amis yang ia cium di bawah tadi masih tertinggal di indera penciumannya, seolah-olah bau itu telah meresap ke dalam pakaiannya.
Ia teringat kembali pada kebaikan Pak Hadi, pada kemudahan kredit motor yang dijanjikan, dan pada gaji yang akan ia kirimkan untuk adik-adiknya di kampung. Aris merasa terjepit di antara kebutuhan hidup yang mendesak dan rasa takut yang mulai menggerogoti akal sehatnya. Ia mulai menyadari bahwa warung soto yang terlihat sangat mapan dan ramai ini menyimpan sisi gelap yang tidak pernah diceritakan dalam papan iklan manapun. Apa Pak Hadi tahu soal ini? Gumam Aris pelan di tengah kegelapan kamar mes. Tidak ada jawaban, hanya suara dengkur halus teman-temannya yang mulai terlelap. Aris menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Ia bertanya-tanya, apakah penampakan itu hanyalah gangguan gaib biasa atau ada hubungannya dengan bau amis yang sering ia cium di dapur? Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian mencekam di depan dispenser air malam itu. Aris berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersikap profesional. Ia memaksakan diri bekerja seperti biasa, meskipun rasa was-was tidak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Setiap kali melewati wastafel, ia akan mempercepat langkahnya, seolah-olah bayangan putih itu masih berdiri di sana, menunggu giliran untuk menyapanya kembali. Warung soto Pak Hadi di pusat kota Surabaya ini memang luar biasa. Kelezatannya seolah tidak tertandingi oleh tempat manapun. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan banyak yang rela mengantre berjam-jam di bawah terik matahari demi semangkuk soto panas. Sebagai pelayan, Aris hampir tidak punya waktu untuk sekedar menghela napas. Tumpukan mangkuk kotor dan pesanan yang masuk terus mengalir tanpa henti dari pagi hingga larut malam. Suatu siang yang sangat terik, kondisi warung mencapai puncak kesibukannya. Seluruh meja penuh terisi. Aris sedang sibuk mengantarkan pesanan ke sebuah meja di pojok ruangan. Di meja tersebut duduk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Aris pada anak perempuan bungsu mereka yang tampak berusia sekitar 13 tahun. Anak itu terlihat sangat aneh. Wajahnya murung, pucat, dan matanya terus menatap tajam ke arah kuali besar di bagian depan warung. Di sana, Pak Hadi sedang berdiri dengan gagah, menyendok kuah soto yang mengepul ke dalam mangkuk-mangkuk keramik putih. Aris memperhatikan sang ibu berkali-kali membujuk anak itu untuk makan. "Ayo dimakan, nak. Masa cuma diaduk-aduk saja? Ini sotonya enak sekali loh," rayu sang ibu sambil menyodorkan sendok berisi potongan daging. Bukannya menurut, anak perempuan itu justru menepis sendok ibunya dengan kasar. Ia menggeleng kuat-kuat dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Matanya mulai berkaca-kaca, memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia menolak menyentuh mangkuk sotonya sedikit pun, seolah-olah makanan di depannya adalah tumpukan sampah yang menjijikan. Aris yang sedang membersihkan meja tepat di samping mereka, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia bekerja dengan gerakan lambat agar bisa mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Ketika keluarga tersebut akhirnya menyerah dan bersiap untuk pulang, sang anak perempuan segera berdiri dan menarik lengan baju ayahnya, mengajak pergi secepat mungkin. Ia berjalan setengah berlari keluar warung tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Kakak laki-laki anak itu, yang tampaknya berusia beberapa tahun lebih tua, menyadari bahwa Aris terus memperhatikan adiknya sejak tadi. Sebelum melangkah keluar pintu, pemuda itu sengaja melambatkan langkahnya. Ia mendekati Aris yang sedang menumpuk piring kotor. "Mas, boleh saya bicara sebentar?" bisik pemuda itu dengan nada yang sangat serius. Aris meletakkan piringnya. "Iya, ada apa mas? Ada pelayanan yang kurang memuaskan?" Pemuda itu menggeleng, lalu melirik ke arah Pak Hadi yang sedang sibuk di balik kuali, memastikan sang pemilik warung tidak sedang memperhatikan mereka. Ia kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Aris. "Adik saya itu punya kelebihan, Mas. Dia bisa melihat hal-hal yang orang biasa tidak lihat. Mas tahu kenapa dia tadi tidak mau makan?" Aris hanya terdiam, menunggu kelanjutan kalimat pemuda itu dengan jantung yang mulai berdebar kencang. Dia bilang, ada anak kecil duduk di atas pinggiran kuali soto besar itu,
Anak kecil itu kulitnya pucat kehijauan dan lidahnya menjulur sangat panjang ke dalam air kuah. Katanya anak kecil itu terus-terusan meneteskan air liurnya ke dalam kuah soto yang sedang mendidih. Adik saya merasa sangat jijik. Dia bilang soto ini menjijikan karena isinya liur setan. Bisik pemuda itu dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Setelah mengucapkan kalimat yang membuat seluruh bulu kuduk Aris berdiri, pemuda itu segera berbalik dan menyusul keluarganya ke tempat parkir. Aris mematung di tempat berdiri. Tangannya yang memegang piring kotor terasa lemas. Kata-kata itu menghujam jantungnya seperti petir yang menyambar di siang bolong. Aris perlahan menoleh ke arah kuali besar di bagian depan warung. Uap hangat mengepul tinggi dari sana, menyebarkan aroma rempah yang sangat kuat ke seluruh ruangan. Di balik uap itu, Pak Hadi tetap berdiri dengan senyum ramahnya. Ia menyapa setiap pelanggan yang datang dengan sopan, memberikan kesan sebagai seorang pengusaha sukses yang rendah hati. Namun, di mata Aris saat ini, senyum itu terlihat sangat misterius dan penuh dengan rahasia gelap. Ia membayangkan sosok anak kecil pucat yang diceritakan pemuda tadi. Apakah benar makhluk itu yang membuat rasa soto ini begitu digilai orang? Apakah kemakmuran warung ini dibangun di atas liur makhluk gaib yang mengerikan? Aroma amis yang sering Aris cium di area dapur mendadak terasa jauh lebih pekat dari biasanya. Bau itu kini seolah bercampur dengan aroma kunyit, lengkuas, dan bawang putih, menciptakan sebuah perpaduan aroma yang membuat perut Aris mual. Ia teringat bagaimana Pak Hadi selalu begitu protektif terhadap kuali besar itu. Tidak ada karyawan lain yang diizinkan meracik bumbu atau menyentuh kuah di dalam kuali tersebut jika Pak Hadi ada di sana. "Riz, kenapa bengong saja? Itu meja nomor 8 belum dibersihkan." Teguran Rian mengejutkan Aris dari lamunannya. Aris segera tersadar dan kembali bekerja. Namun, pikirannya sudah tidak lagi berada di warung itu. Ia mulai menyambungkan kepingan-kepingan kejadian aneh yang selama ini ia alami. Mulai dari penampakan pocong di samping dispenser, suara tangis di tengah malam, hingga cerita anak kecil di atas kuali soto ini. Semuanya seolah menunjuk pada satu kesimpulan yang sama. Warung ini tidak bersih secara spiritual. Setiap kali ia mengantarkan mangkuk soto ke meja pelanggan, Aris merasa bersalah. Ia melihat orang-orang itu makan dengan lahap, menghisap sisa kuah hingga mangkuknya kering, tanpa tahu apa yang mungkin saja tercampur di dalamnya. Aris merasa perutnya sendiri melilit hebat. Ia memutuskan untuk tidak lagi makan soto di warung itu, meskipun Pak Hadi memberikan jatah makan gratis setiap hari. "Kamu kenapa, Riz? Akhir-akhir ini mukamu pucat sekali. Sakit?" tanya Pak Hadi saat mereka berpapasan di dekat kasir sore itu. Aris sedikit terkejut. Hanya kurang tidur saja, Pak. Cuaca Surabaya lagi panas-panasnya jadi agak pusing." Pak Hadi menepuk bahu Aris dengan hangat. "Jangan terlalu dipaksa kalau memang lelah. Kamu itu aset penting di sini. Minum vitamin yang saya sediakan di mes ya." Menjalani hari sebagai bagian dari tim kerja Pak Hadi sebenarnya adalah impian banyak perantau di kota besar. Secara lahiriah, kehidupan Aris dan rekan-rekannya di pusat kota Surabaya ini terlihat sangat terjamin. Pak Hadi bukan sekedar bos yang memberikan instruksi dari balik meja kasir. Pria itu menempatkan dirinya sebagai sosok ayah yang pengayom bagi para karyawannya. Ia tidak pelit memberikan bonus tambahan secara tiba-tiba jika target penjualan harian terlampaui, dan ia sangat peduli pada kesehatan para pekerjanya. Jika ada yang terlihat pucat sedikit saja, Pak Hadi akan segera menyuruhnya istirahat dan memberikan vitamin terbaik. Namun di balik semua kenyamanan itu, Aris mulai menangkap sebuah pola yang sangat ganjil. Ada aturan tak tertulis yang sangat ketat di warung soto ini. Pak Hadi selalu melarang keras siapapun masuk ke area dapur pada jam-jam tertentu, terutama saat jarum jam sudah melewati tengah malam hingga menjelang subuh. Jika ada karyawan yang nekat mendekat, raut wajah Pak Hadi yang biasanya ramah akan berubah menjadi sangat dingin dan mengancam. Selain larangan itu, Aris juga sering memperhatikan kebiasaan Pak Hadi setiap pagi, tepat sebelum pintu warung dibuka untuk pelanggan. Dari balik tirai mes di lantai 2,
Aris pernah melihat Pak Hadi berdiri sendirian di depan kuali besar yang uapnya mulai mengepul. Pria itu menunduk, bibirnya komat kamit membisikkan sesuatu yang bunyinya tidak pernah sampai ke telinga siapapun. Tangan Pak Hadi perlahan mengusap permukaan kuali logam itu dengan gerakan memutar, seolah-olah ia sedang menenangkan sesosok makhluk yang sedang meringkuk di dalamnya. Rian yang sudah bekerja di sana selama hampir 2 tahun, tampaknya sudah mematikan rasa ingin tahunya terhadap hal-hal ganjil tersebut. Baginya, kenyamanan finansial jauh lebih berharga daripada memusingkan ritual sang majikan. Suatu sore saat sedang beristirahat di teras belakang sambil menyesap kopi, Aris mencoba memancing obrolan dengan Rian. "Yan, kamu tidak merasa aneh dengan kebiasaan Pak Hadi tiap subuh di depan kuali itu? Rasanya seperti dia sedang bicara dengan benda mati." Rian hanya terkekeh pelan sambil menghembuskan asap rokoknya. Ia mengeluarkan kunci motor dari sakunya dan memutarnya di ujung jari. "Sudah Laris, jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Di kota sebesar Surabaya ini, banyak cara orang untuk mencari kekayaan. Mau pakai cara putih, abu-abu, atau hitam sekalipun, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi baunya itu, Yan. Bau amisnya tidak wajar kalau cuma dari daging sapi," desak Aris lagi. Rian menggelengkan kepala. Wajahnya tampak sangat puas dengan apa yang ia miliki sekarang. Yang penting, kita digaji tepat waktu, bonus lancar, dan bisa makan enak tiap hari. Lihat ini, ia menunjukkan kunci motornya dengan bangga. "Pak Hadi baru saja menjamin cicilan motor baruku. Kalau aku banyak tanya dan bikin dia tersinggung, bisa-bisa motor ini ditarik lagi. Nikmati saja apa yang ada, Riz." Kegembiraan di wajah Rian sesaat membuat Aris ragu. Ia merasa mungkin dirinya saja yang terlalu sensitif atau berlebihan dalam menilai keadaan. Mungkin benar kata Rian, setiap pengusaha sukses pasti punya rahasia dapur masing-masing agar dagangannya laris manis. Aris mencoba menekan rasa curiganya demi kelangsungan hidupnya di kota ini. Namun, perasaan tenang yang ia paksakan itu tidak bertahan lama. Sejak pembicaraan dengan pemuda di meja nomor 8 tempo hari, Aris mulai sering dihantui mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam tidurnya, ia seolah ditarik kembali ke dalam warung soto yang gelap dan pengap. Ia melihat dirinya sendiri sedang duduk bersila di atas kuali besar yang apinya menyala biru. Di bawah kuali itu, ia dikelilingi oleh belasan sosok hitam legam dengan mata merah yang menyala. Sosok-sosok itu menatap Aris dengan pandangan lapar yang amat sangat, seolah-olah mereka sedang menanti giliran untuk menarik tubuhnya masuk ke dalam air kaldu yang mendidih. Setiap kali Aris mencoba berteriak, suaranya hilang ditelan uap amis yang menyesakkan dada. Aris selalu terbangun tepat sebelum tubuhnya jatuh ke dalam kuali. Ia akan tersentak di atas kasurnya dengan tubuh yang bersimbah keringat dingin. Nafasnya memburu, dan ia merasakan sesak yang luar biasa di dadanya, seolah ada beban seberat batu yang menindih tubuhnya saat ia tidur. Ia merasa ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya dari setiap sudut kamar mes yang gelap, sesuatu yang sangat haus akan kehadiran manusia. Keresahan itu mulai mempengaruhi kinerja Aris. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun saat melayani pelanggan. Setiap kali ia melihat Pak Hadi sedang tersenyum ramah kepada pembeli, Aris justru merasa merinding. Ia mulai menyadari bahwa kemurahan hati Pak Hadi, mulai dari mes gratis, bonus tanpa alasan, hingga kemudahan kredit motor, mungkin hanyalah sebuah jaring yang disiapkan dengan sangat rapi. Jaring itu bertujuan untuk menjerat mereka agar tetap tinggal, agar tetap patuh, dan agar tidak pernah pergi sampai waktu yang ditentukan tiba. "Riz, kamu tidak apa-apa?" Suara lembut Pak Hadi mengagetkannya saat Aris sedang mengelap meja di dekat kasir. Aris sedikit terperanjat dan segera menunduk. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya kurang enak badan sedikit." Pak Hadi tersenyum, namun matanya menatap tajam ke dalam mata Aris. "Jangan sakit ya. Kamu itu anak baik. Saya sudah anggap kamu seperti keluarga sendiri di sini. Kalau butuh apa-apa, bilang saja sama saya. Saya pasti bantu." Kata bantu yang diucapkan Pak Hadi terdengar sangat berat di telinga Aris. Alih-alih merasa terbantu, ia justru merasa semakin terikat. Ia merasa seperti seekor ternak yang sedang digemukkan oleh pemiliknya sebelum akhirnya dibawa ke tempat jagal. Aris mulai memperhatikan teman-temannya yang lain. Mereka semua tampak begitu bahagia dan setia pada Pak Hadi, seolah-olah pikiran mereka telah tertutup oleh kenyamanan materi yang diberikan.
Suatu malam, saat ia tidak bisa tidur, Aris memberanikan diri untuk mengintip ke arah dapur dari celah tangga lantai 2. Ia melihat lampu dapur menyala remang-remang. Dari kejauhan, terdengar suara gesekan logam yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menggaruk bagian dalam kuali. Bau amis yang luar biasa menusuk tiba-tiba naik ke lantai atas, membuat Aris nyaris memuntahkan isi perutnya. Ia segera kembali ke kamar dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Pagi itu Surabaya Pusat tampak sangat cerah. Sinar matahari menyelinap masuk melalui celah-celah jendela besar warung soto Pak Hadi, menerangi kepulan uap dari kuali yang tak pernah berhenti mendidih. Seperti biasa, warung sedang berada dalam puncak kesibukannya. Pelanggan memenuhi setiap sudut meja, mulai dari pekerja kantoran yang terburu-buru hingga keluarga yang ingin menikmati sarapan legendaris tersebut. Suara denting sendok dan piring beradu dengan riuh percakapan manusia, menciptakan harmoni kesuksesan yang selama ini dibanggakan sang pemilik. Aris dan rekan-rekannya sibuk berlarian ke sana kemari. Tangan mereka cekatan membawa nampan berisi mangkuk-mangkuk panas. Di tengah hiruk-pikuk yang luar biasa itu, sebuah suara mendadak menyobek kebisingan. Bukan suara piring pecah atau keluhan pelanggan, melainkan sebuah teriakan histeris yang melengking tajam dari lantai atas. Suara itu berasal dari area mes karyawan. Seketika, suasana di lantai bawah membeku. Aris menjatuhkan kain lap yang dipegangnya. Jantungnya berdegup kencang seolah tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tanpa komando, Aris dan beberapa karyawan lain segera berlari menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Di belakang mereka, Pak Hadi menyusul dengan langkah yang sangat tenang. Raut wajahnya datar dan hampir tanpa ekspresi, seolah ia sudah mengantisipasi keributan ini. Setibanya di ambang pintu mes, langkah Aris terhenti. Matanya membelalak menatap pemandangan di depannya. Di sana, di atas lantai semen yang dingin, Bima tergeletak kaku. Bima adalah rekan kerja Aris yang dikenal paling rajin dan pendiam. Ia baru saja naik ke atas beberapa menit yang lalu untuk beristirahat sejenak setelah shift subuh yang melelahkan. Kondisi jasad Bima sungguh tidak wajar. Tubuhnya melengkung kaku dengan posisi tangan yang aneh, seolah ia sedang berusaha meraih sesuatu yang tidak terlihat atau mencoba mencengkram udara sebelum napas terakhirnya dicabut paksa. Di samping tubuhnya, sebuah kabel pengisi daya ponsel milik Bima masih menancap di stop kontak dinding. Ponsel milik Bima tergeletak tidak jauh dari kepalanya yang miring ke samping. "Bima, bangun Bim!" teriak salah satu teman mereka sambil mencoba mendekat. "Jangan disentuh dulu, bahaya kalau masih ada aliran listrik," cegah karyawan lain dengan suara gemetar. Secara medis, kesimpulan awal yang muncul adalah Bima meninggal karena tersengat aliran listrik saat sedang mengisi daya ponselnya. Sebuah kecelakaan kerja yang tragis, namun masuk akal. Namun, bagi Aris yang berdiri hanya beberapa langkah dari jasad itu, ada detail yang membuatnya mual karena ngeri. Wajah Bima membiru pekat dan matanya terbelalak hebat hingga bagian putihnya mendominasi. Tatapan mata itu kosong namun penuh dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia melihat sosok paling mengerikan di dunia ini tepat sebelum ajal menjemputnya. Yang lebih aneh lagi, Aris tidak melihat adanya luka bakar atau bekas hangus di telapak tangan Bima. Padahal, jika seseorang meninggal karena sengatan listrik yang cukup kuat untuk membunuh seketika, biasanya akan ada bekas luka bakar di titik kontak. Kulit tangan Bima justru tampak bersih, hanya pucat pasi dan dingin. Warung terpaksa ditutup sementara untuk proses evakuasi. Para pelanggan yang tadi makan dengan lahap kini keluar dengan wajah panik dan penuh tanda tanya. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik, menebak apa yang baru saja terjadi di atas sana. Polisi dan petugas medis segera datang untuk melakukan pemeriksaan singkat sebelum membawa jasad Bima ke rumah sakit. Aris berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Pak Hadi yang sedang berbicara dengan petugas. Ia merasa ada yang salah dengan sikap majikannya itu. Pak Hadi tidak meneteskan air mata sedikit pun. Tidak ada raut kesedihan yang tulus layaknya seorang ayah yang kehilangan anaknya. Padahal selama ini ia selalu membanggakan Bima sebagai karyawan teladan. Pak Hadi hanya menatap jasad Bima dengan pandangan dingin dan datar. Baginya, kematian itu seolah-olah hanyalah sebuah prosedur rutin dalam operasional bisnisnya, seperti mengganti lampu yang putus atau membuang bahan makanan yang basi. "Sabar ya Pak Hadi, musibah tidak ada yang tahu," ucap seorang petugas medis sambil menepuk bahu sang pemilik warung. Pak Hadi hanya mengangguk pelan. "Iya Pak, memang sudah takdirnya.
Saya akan urus semua biaya pemulangan jenazahnya ke kampung. Kata-kata itu terdengar sangat mekanis di telinga Aris. Di tengah kesibukan petugas, bau amis yang selama ini menghantui area dapur mendadak tercium sangat pekat di dalam kamar mes. Bau itu begitu kuat hingga mengalahkan aroma pengharum ruangan yang biasanya tercium segar. Aroma amis darah dan tanah yang lembab itu seolah keluar dari pori-pori lantai kayu mes, memenuhi setiap inci ruangan yang kini terasa sesak. Aris mendekati Rian yang sedang duduk tertunduk di tangga. "Yan, kamu lihat buka Bima tadi? Dia bukan seperti orang kena setrum biasa." Rian hanya diam, wajahnya tertutup kedua tangan. "Sudahlah Riz, jangan dibahas sekarang. Kita lagi berduka." "Tapi baunya, Yan, kamu tidak cium bau amis ini. Bau ini sama dengan yang di dapur kalau Pak Hadi lagi ritual pagi," desak Aris lagi dengan suara pelan agar tidak terdengar yang lain. Rian mendongak, matanya merah. "Diam, Riz. Kalau kamu mau tetap aman di sini, lebih baik diam. Pak Hadi sudah bilang ini musibah, ya ini musibah." Jawaban Rian yang ketus membuat Aris sadar bahwa teman-temannya sudah terlalu takut untuk mengakui kebenaran. Mereka lebih memilih membohongi diri sendiri daripada harus menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang bekerja di atas sarang pemangsa. Aris merasakan sebuah firasat buruk yang sangat kuat, sebuah peringatan dari nalurinya bahwa kematian Bima hanyalah sebuah permulaan. Sore harinya setelah jasad Bima dibawa pergi, Pak Hadi mengumpulkan seluruh karyawan yang tersisa di ruang tengah. Suasana sangat sunyi, hanya suara deru kipas angin yang terdengar. Pak Hadi berdiri di depan mereka, masih dengan ketenangan yang mengerikan. "Mulai besok kita buka seperti biasa. Saya tidak ingin kematian Bima jadi bahan omongan di luar. Kalian harus profesional. Saya akan belikan bonus tambahan bulan ini untuk menghibur kalian atas kejadian ini," ujar Pak Hadi dengan nada tenang. Mendengar kata bonus tambahan, beberapa rekan Aris tampak sedikit lega. Ketakutan mereka seolah luruh hanya dengan janji beberapa lembar uang. Belum genap 2 minggu sejak jasad Bima dibawa pergi dari mes lantai 2, suasana di warung soto Pak Hadi masih terasa sangat mencekam. Bagi para karyawan, bayang-bayang wajah Bima yang membiru seolah tertinggal di setiap sudut ruangan. Namun, Pak Hadi seolah memiliki hati yang terbuat dari batu. Ia sama sekali tidak memedulikan keresahan anak buahnya. Warung tetap dibuka seperti biasa. Bahkan anehnya, intensitas pelanggan justru terlihat semakin meningkat tajam pasca kejadian tragis tersebut. Seolah-olah aroma maut yang tertinggal di sana justru menjadi daya tarik bagi lidah-lidah yang haus akan kelezatan soto legendaris itu. Pak Hadi bertindak sangat represif. Ia berulang kali mengumpulkan karyawan hanya untuk menekankan satu hal yang sama. Mereka dilarang keras membuka mulut kepada siapapun, termasuk kepada keluarga pelanggan yang bertanya-tanya. "Ingat, kalau ada yang tanya soal Bima, bilang saja dia mengundurkan diri karena mau menikah di kampung. Jangan ada yang berani bicara soal kematian di sini kalau kalian masih mau bekerja," ancam Pak Hadi dengan nada suara yang rendah namun menusuk. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 10:15, Aris sedang bertugas di shift malam. Ia ditemani oleh seorang karyawan senior bernama Bu Ratna. Wanita paruh-baya itu sudah bekerja di sana selama hampir 5 tahun. Tugas utamanya adalah membantu di bagian dapur dan menyiapkan segala urusan bumbu sebelum Pak Hadi melakukan ritual akhirnya. Bu Ratna adalah sosok yang pendiam. Namun malam itu ia terlihat sangat gelisah. Berkali-kali ia menyeka keringat di dahinya meski udara malam Surabaya sedang cukup dingin. "Riz, tolong jaga depan sebentar ya. Ibu mau ke kamar mandi. Perut rasanya tidak enak sekali," pamit Bu Ratna sambil memegang pinggangnya. Aris mengangguk pelan. "Iya Bu, silahkan. Biar saya yang bereskan piring-piring di meja nomor 4. Bu Ratna pun melangkah menuju area belakang. Kamar mandi karyawan terletak di bagian paling pojok, berdekatan dengan gudang penyimpanan arang yang gelap dan pengap. Area itu memang jarang dilewati orang jika hari sudah larut. Aris melanjutkan pekerjaannya, mengangkat tumpukan mangkuk kotor ke tempat pencucian. Waktu terus berjalan. 10 menit berganti menjadi 20 menit. Hingga jarum jam menyentuh angka 30 menit, Bu Ratna belum juga menampakkan batang hidungnya. Aris mulai merasa ada yang tidak beres.
Tidak biasanya Bu Ratna berlama-lama di kamar mandi, apalagi saat itu masih ada beberapa pekerjaan dapur yang harus diselesaikan sebelum warung benar-benar tutup. "Bu Ratna, sudah selesai belum?" panggil Aris dari ambang pintu dapur yang membatasi area belakang. Tidak ada jawaban, hanya suara air yang mengalir dari keran yang terdengar samar. Aris melangkah mendekat ke arah gudang arang. Bulu kutuknya mendadak berdiri. Bau amis yang sangat kuat, jauh lebih pekat daripada bau kuah soto, tercium menyeruak dari arah kamar mandi. Aris mempercepat langkahnya dan mencoba mengetuk pintu kayu kamar mandi yang sudah kusam itu. "Bu Ratna, ibu di dalam. Ibu tidak apa-apa?" teriak Aris sambil menggedor pintu. Pintu itu terkunci rapat dari dalam. Aris mencoba memutar knopnya berkali-kali, namun tetap tidak bergeming. Ia mulai panik. Ia segera memanggil Rian, yang kebetulan baru saja turun dari mes untuk mengambil sesuatu. "Rian, tolong, Bu Ratna di dalam kamar mandi sudah lama sekali tapi tidak menjawab," seru Aris dengan wajah pucat. Rian segera berlari mendekat. Tanpa banyak bicara, mereka berdua mencoba mendobrak pintu kayu tersebut. Pada hantaman ketiga, engsel pintu itu jebol. Pintu terbuka lebar dan sebuah pemandangan mengerikan langsung terpampang di depan mata mereka. Bu Ratna tergeletak di lantai keramik yang dingin. Posisinya sangat tidak wajar dengan bagian belakang kepala yang menghantam sudut tajam bak mandi yang terbuat dari semen. Darah segar yang berwarna merah pekat mengalir deras menggenangi lantai kamar mandi yang putih hingga warnanya berubah menjadi kemerahan. Aliran darah itu bercampur dengan air yang meluap dari bak menciptakan genangan yang menyerupai kolam maut. Mata Bu Ratna terbuka sedikit, namun pupilnya sudah menghilang ke atas. Ia sudah tidak bernyawa. Aris membeku di tempat, tangannya gemetar hebat. Ia tidak sanggup melihat luka menganga di kepala wanita yang baru saja berbicara dengannya itu. "Astaga, Bu Ratna!" bisik Rian dengan nada suara yang penuh ketakutan. Tak lama kemudian, Pak Hadi muncul. Anehnya, ia tidak terlihat terkejut sama sekali. Ia hanya berdiri di pintu kamar mandi, menatap jasad Bu Ratna selama beberapa detik dengan pandangan yang kosong. Tanpa ekspresi sedih, ia segera memanggil tangan kanannya, seorang pria bertubuh tegap yang jarang bicara, untuk membereskan semuanya. "Bereskan jasadnya sekarang. Jangan sampai ada darah yang tersisa di lantai ini saat subuh nanti," perintah Pak Hadi dengan dingin. Tengah malam itu juga, Pak Hadi kembali mengumpulkan seluruh karyawan yang tersisa di ruang tengah warung. Cahaya lampu yang temaram membuat suasana semakin mencekam. Aris hanya bisa menunduk. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa sakit di dada. "Dengarkan saya baik-baik," Pak Hadi memulai bicaranya. Matanya menyapu satu persatu wajah karyawannya dengan tatapan yang sangat mengancam. Kematian Bu Ratna adalah murni kecelakaan. Dia terpeleset. Saya tidak mau kejadian ini bocor ke pelanggan atau orang luar. Kita harus menjaga nama baik warung soto ini. Jika ada yang bertanya, katakan saja Bu Ratna sudah pulang ke kampung halamannya karena ada urusan keluarga yang mendesak. Kalian mengerti? Suasana hening sejenak. Tidak ada satupun yang berani membantah. "Kalian mengerti tidak?" bentak Pak Hadi hingga beberapa orang tersencak kaget. "Mengerti, Pak," jawab mereka serempak dengan suara yang lirih. Setelah pertemuan singkat itu dibubarkan, Aris kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia duduk di pinggiran kasur, menatap telapak tangannya yang masih terasa dingin. Pikirannya tidak bisa tenang. Dua kematian tragis dalam waktu kurang dari 2 minggu di tempat yang sama bukanlah sebuah kebetulan yang masuk akal. Bima meninggal karena setruman yang aneh, dan kini Bu Ratna meninggal karena terjatuh di tempat yang sangat dekat dengan ritual Pak Hadi. Aris menyadari satu hal yang mengerikan. Kematian-kematian ini adalah sebuah pola.
Ia teringat kembali pada bisikan anak laki-laki tentang sosok anak kecil di atas kuali yang meneteskan liur. Kini ia yakin sepenuhnya bahwa Pak Hadi memang menggunakan pesugihan hitam untuk melariskan dagangannya. Dan yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa para karyawan, termasuk dirinya, bukan sekedar pekerja. Mereka adalah stok tumbal yang sedang dikumpulkan satu persatu untuk memberi makan kekuatan gaib yang menjaga kekayaan warung soto tersebut. "Kita ini cuma ternak, Yan," bisik Aris pada Rian yang sedang berbaring memunggungi Aris di kasur sebelah. Rian tidak menjawab. Ia menarik selimutnya hingga menutupi kepala. Namun Aris bisa melihat bahu Rian yang bergemetar. Rian sedang menangis dalam diam. Ketakutan yang sama sedang melumat jiwanya. Namun ia terlalu pengecut untuk mengakui bahwa mereka sedang berada di dalam mulut pemangsa. Kecurigaan Aris benar-benar mencapai titik didih setelah kematian mengenaskan Bu Ratna. Ia tidak lagi sekedar merasa was-was, melainkan merasa nyawanya kini sedang berada di ujung tanduk. Ketakutan itu terus membayangi setiap langkahnya, membuat tidurnya tidak pernah nyenyak meski hanya sebentar. Suatu pagi, Aris sengaja datang lebih awal ke lantai bawah. Ia berharap udara pagi bisa sedikit menenangkan pikirannya yang kalut. Namun pemandangan yang ia temukan justru membuatnya nyaris jatuh terduduk. Lantai 1 warung soto itu sudah porak-poranda seperti baru saja dihantam badai besar. Kondisinya sungguh mengerikan. Meja-meja kayu yang berat terlempar ke segala arah dengan posisi terbalik. Kursi-kursi kayu berserakan, beberapa di antaranya patah seolah dihantam dengan tenaga yang sangat kuat. Botol-botol sambal dan kecap pecah berantakan di lantai. Cairannya yang kental dan berwarna merah gelap mengotori dinding hingga sekilas tampak seperti cipratan darah yang mengering. Suasana di dalam ruangan itu begitu kacau, seolah-olah baru saja terjadi perkelahian hebat antara belasan orang dewasa di sana. Padahal, Aris tahu betul bahwa semalam pintu depan telah dikunci rapat oleh Pak Hadi sendiri. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu maupun jendela. Semuanya masih terkunci dari dalam. Tak lama kemudian, Pak Hadi datang. Aris memperhatikan raut wajah majikannya itu. Pria paruh baya itu tampak sangat murka. Rahangnya mengeras dan napasnya memburu. Namun ada sesuatu yang aneh. Ia tidak terlihat bingung atau bertanya-tanya siapa maling yang masuk. Ia seolah sudah tahu siapa pelakunya. Pak Hadi segera memanggil petugas keamanan kepercayaan yang memegang kunci ruang kendali rekaman kamera pengawas atau CCTV. Aris yang didorong rasa penasaran luar biasa memberanikan diri ikut mengintip dari balik celah pintu ruang kendali saat rekaman itu mulai diputar. Di layar monitor yang buram, terlihat rekaman hitam putih yang menunjukkan suasana ruang makan warung tepat pada pukul 3 dini hari. Suasana awalnya sangat tenang, tidak terlihat ada satupun manusia yang masuk ke dalam ruangan. Pintu depan tetap tertutup rapat tanpa ada yang menyentuh. Namun, tepat saat jarum jam di layar menunjukkan pukul 3:05, sebuah kejadian di luar nalar terjadi. Sebuah kursi di sudut ruangan tiba-tiba bergeser sendiri dengan hentakan keras. Aris menahan nafas saat melihat kursi itu perlahan terangkat ke udara, lalu dilemparkan ke arah meja di tengah ruangan dengan kecepatan tinggi hingga hancur berkeping-keping. Fenomena itu tidak berhenti di situ. Satu persatu, meja mulai bergeser dan terbalik seolah didorong oleh kekuatan yang sangat besar namun tak kasat mata. Botol-botol sambal di atas meja pecah serentak. Isinya muncrat ke segala arah seperti ada tangan gaib yang menghantamnya dengan penuh amarah. Fenomena mengerikan itu berlangsung selama hampir 10 menit. Suasana di dalam rekaman itu sungguh seperti neraka yang sedang mengamuk. Aris melirik ke arah Pak Hadi. Majikannya itu hanya diam terpaku menatap layar. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menyiratkan kemarahan yang sangat dalam. Pak Hadi tidak tampak takut. Ia justru terlihat seperti seorang majikan yang sedang marah besar kepada peliharaan yang baru saja merusak perabotan rumah. Ia membisikkan sesuatu yang terdengar seperti makian, namun ditujukan kepada sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Setelah keluar dari ruang kendali, Aris segera mencari Rian. Ia menemukan sahabatnya itu sedang berdiri gemetar di dekat dapur sambil menatap kekacauan di lantai. Aris segera menarik lengan Rian dan membawanya ke sudut ruangan yang sepi, jauh dari jangkauan telinga Pak Hadi. "Rian, dengarkan aku baik-baik. Aku mau keluar hari ini juga. Aku takut, Yan. Ini sudah tidak benar," bisik Aris dengan suara yang bergetar hebat.
Rian menoleh ke arah Aris dengan tatapan kosong. "Kamu bicara apa, Aris? Kita baru saja mulai kerja. Kamu tidak lihat apa yang baru saja terjadi. Kamu tidak lihat rekaman CCTV tadi. Tempat ini terkutuk, Rian. Pak Hadi jelas-jelas pakai pesugihan untuk membuat soto ini laris. Bima dan Bu Ratna itu bukan kecelakaan. Mereka adalah tumbal, dan kita semua ini adalah daftar tunggu berikutnya." Aris menekankan setiap katanya dengan penuh emosi. Rian tampak bimbang. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang sama besarnya. Namun ia menggeleng lemah sambil melepaskan pegangan tangan Aris. "Aku belum bisa pergi sekarang, Riz. Kamu tahu sendiri kan, aku masih punya cicilan motor ke Pak Hadi. Kalau aku keluar sekarang, aku harus membayar lunas sisanya hari ini juga. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tabunganku saja belum cukup untuk cicilan bulan depan." "Nyawamu lebih berharga daripada motor itu, Rian. Tinggalkan saja motornya. Kita lari dari sini sekarang juga." Aris memohon dengan mata yang berkaca-kaca. "Mungkin ini cuma gangguan biasa, Riz. Mungkin penunggunya lagi marah saja. Jangan terlalu panik. Nanti kita bicarakan lagi," jawab Rian dengan nada ragu, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri, padahal ia tahu apa yang dikatakan Aris adalah kebenaran. Aris menatap sahabatnya dengan rasa iba yang mendalam. Ia menyadari bahwa Rian sudah terlalu dalam terjebak dalam jaring hutang dan kemudahan yang diberikan oleh Pak Hadi. Fasilitas motor dan bonus yang selama ini mereka banggakan ternyata adalah rantai besi yang mengikat kaki mereka agar tidak bisa lari saat maut mulai mendekat. Aris menyadari bahwa ia tidak bisa menyelamatkan Rian jika pria itu sendiri menolak untuk diselamatkan. "Aku pergian. Kalau kamu mau ikut, ayo sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan pernah kembali ke sini lagi," ucap Aris dengan nada yang sudah bulat. Rian hanya terdiam dan menunduk. Ia kembali ke area depan untuk mulai merapikan meja yang terbalik. Aris menghela napas panjang. Tanpa membuang waktu lebih lama, ia naik ke lantai 2. Ia tidak mengemas banyak barang. Ia hanya mengambil tas ransel tuanya dan memasukkan pakaian seadanya. Aris bahkan tidak peduli dengan sisa gajinya yang belum dibayarkan untuk bulan ini. Baginya, setiap detik yang ia habiskan di dalam bangunan itu terasa seperti sedang menghitung mundur waktu kematiannya sendiri. Aris berjalan menuruni tangga dengan langkah terburu-buru. Ia melihat Pak Hadi sedang berdiri di dekat kuali besar, mengusap permukaannya dengan gerakan yang sama seperti ritual pagi biasanya. Pak Hadi menoleh dan menatap Aris dengan pandangan yang sangat dingin saat melihat Aris menggendong tas ranselnya. "Mau kemana kamu, Riz?" tanya Pak Hadi datar. Suaranya terdengar seperti desisan ular yang siap mematuk. "Saya mau pulang, Pak. Ibu saya sakit keras di kampung," jawab Aris berbohong. Suaranya berusaha tetap tenang meski kakinya lemas. Pak Hadi tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Aris hingga pemuda itu melewati pintu depan dan melangkah keluar menuju jalan raya. Aris tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berjalan setengah berlari menjauh dari warung soto legendaris tersebut. Bau amis yang selama ini menghantui hidungnya perlahan memudar seiring dengan jauhnya ia melangkah. Namun rasa ngeri di hatinya tidak pernah benar-benar hilang. Hari itu juga, Aris meninggalkan semua kenangan pahit dan manis di warung tersebut. Ia meninggalkan Rian yang masih terikat oleh cicilan motornya, dan ia meninggalkan misteri besar yang tersimpan di dalam kuali soto Pak Hadi. 3 tahun telah berlalu sejak Aris memutuskan untuk melarikan diri dari warung soto milik Pak Hadi. Waktu terasa berjalan begitu cepat, namun kenangan kelam di tempat itu tetap melekat erat dalam ingatannya seperti noda hitam yang sulit dibersihkan. Aris kini telah menata hidup baru. Ia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil yang terletak di sudut Surabaya yang jauh dari pusat kota. Hidupnya jauh lebih tenang dan sederhana, meskipun ia harus memulai segala sesuatunya dari nol lagi setelah meninggalkan gaji besar dan fasilitas mes di tempat lamanya. Meskipun sudah tidak lagi berurusan dengan Pak Hadi, Aris sesekali masih mendengar kabar tentang warung soto tersebut. Warung itu dikabarkan semakin melegenda, cabangnya bertambah, dan antrean pelanggannya justru semakin mengular hingga memenuhi bahu jalan. Wisatawan dari luar kota pun menjadikannya destinasi wajib jika berkunjung ke Surabaya. Namun setiap kali nama Pak Hadi atau aroma soto melintas di hadapannya, Aris akan merasa mual yang hebat.
Bulu kuduknya akan berdiri tegak, mengingatkannya pada bau amis dan bayangan pocong di samping dispenser yang pernah menghantui malam-malamnya. Suatu malam, saat hujan rintik mengguyur atap bengkel tempatnya menginap, Aris mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh namun terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia sedang berada di sebuah warung kopi pinggir jalan yang sangat akrab diingatannya. Itu adalah warung kopi tempat ia dan Rian dulu sering menghabiskan waktu untuk sekedar melepas penat setelah menyelesaikan shift kerja yang berat di warung soto. Di sana, Aris melihat Rian sedang duduk sendirian di pojok meja kayu yang kusam. Namun kondisi Rian tampak sangat memprihatinkan. Wajahnya terlihat pucat pasi, matanya cekung dengan lingkaran hitam di sekelilingnya, dan tubuhnya tampak kurus kering seolah hanya tinggal kulit yang membungkus tulang. Rian mengenakan kaos seragam warung soto Pak Hadi yang sudah terlihat sangat lusuh dan kotor. Aris mencoba mendekat, namun ada jarak yang tak kasat mata yang membuatnya tidak bisa benar-benar menyentuh sahabatnya itu. "Yan, kamu kenapa? Kemana saja selama ini?" tanya Aris dalam mimpi tersebut dengan nada penuh kecemasan. Rian tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menatap Aris dengan pandangan yang sangat sedih dan hampa. Bibirnya yang kering hanya menyunggingkan senyum tipis yang terasa dingin. Rian kemudian mengangkat tangannya yang gemetar, lalu menunjuk ke arah sebuah jalan setapak yang menuju ke arah rumah lama orang tuanya di pinggiran kota. Tak lama kemudian, bayangan Rian perlahan memudar bersama kabut putih, meninggalkan Aris sendirian di warung kopi yang mendadak terasa sangat dingin. Aris tersentak bangun dari tidurnya. Keringat dingin membasahi kaosnya meskipun udara malam itu cukup sejuk. Napasnya memburu saat ia menyadari bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur biasa. Ada rasa rindu sekaligus kekhawatiran yang luar biasa besar yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa sejak ia memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri 3 tahun lalu, ia sama sekali tidak pernah lagi menghubungi atau mencari tahu kabar Rian. Rasa bersalah mulai menggerogoti hati Aris. Ia teringat bagaimana dulu ia meninggalkan Rian sendirian di dalam jeratan hutang cicilan motor kepada Pak Hadi. Ia merasa telah menjadi sahabat yang egois karena hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Pagi itu juga, Aris memutuskan untuk mencari keberadaan Rian. Ia masih ingat dengan jelas alamat rumah orang tua sahabatnya itu di sebuah pemukiman padat di perbatasan kota. Dengan menggunakan sepeda motor tuanya yang suaranya sudah mulai kasar, Aris menempuh perjalanan yang cukup jauh. Surabaya telah banyak berubah dalam waktu 3 tahun. Banyak gedung baru bermunculan dan jalanan semakin padat. Namun ingatan Aris tentang arah menuju rumah Rian masih terasa sangat familiar. Setelah berkendara selama hampir 2 jam, ia sampai di daerah pemukiman yang dimaksud. Karena merasa sedikit bingung dengan gang-gang kecil yang terlihat serupa, Aris memutuskan untuk mampir ke sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan utama pemukiman tersebut. Ia berniat menanyakan alamat pasti rumah orang tua Rian kepada warga sekitar. Saat ia baru saja mematikan mesin motornya, jantung Aris nyaris melompat keluar. Di seberang jalan, ia melihat sosok pria yang sangat ia kenali sedang berjalan masuk ke dalam kedai kopi yang sama. Postur tubuhnya, cara berjalannya, dan pakaian yang dikenakannya benar-benar mirip dengan Rian. Aris tidak mungkin salah lihat. Kegembiraan seketika menyelimuti hatinya. "Rian, Rian, ini aku, Aris!" teriak Aris sambil berlari kecil menyeberangi jalan menuju pintu kedai. Pria itu berhenti sejenak, lalu perlahan menoleh ke arah Aris. Benar, itu adalah Rian, namun ada yang aneh dengan penampilannya. Wajahnya sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya semalam, sangat pucat dan tatapan matanya terasa kosong, seolah-olah jiwanya sudah tidak lagi berada di sana. Rian tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau senang saat melihat sahabat lamanya setelah 3 tahun berpisah. Ia hanya menatap Aris dengan senyum tipis yang sama dinginnya. "Yan, ya ampun, aku cari kamu kemana-mana. Apa kabar? Kamu masih kerja di tempat Pak Hadi?" tanya Aris dengan antusias sambil mencoba menepuk pundak Rian. Anehnya, saat tangan Aris nyaris menyentuh pundak Rian, pria itu justru melangkah mundur sedikit, menghindari kontak fisik.
Ke rumahku saja, Riz. Aku balik dulu, nanti kamu nyusul ya, ucap Rian dengan suara yang sangat pelan dan datar. Suara itu terdengar sangat aneh di telinga Aris, seolah-olah suara itu bukan berasal dari mulut di depannya, melainkan bergema dari kejauhan. Loh, kenapa buru-buru? Ayo ngopi dulu di sini sebentar, ajak Aris. Rian tidak menggubris ajakan itu. Ia hanya kembali menunjuk ke arah gang yang menuju ke rumahnya, lalu berbalik badan. Ia berjalan menjauh menuju keramaian orang yang sedang mengantre di sebuah pasar kaget dekat sana. Aris terpaku sejenak, merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Rian berjalan sangat cepat, namun tidak terdengar suara langkah kaki sedikit pun di atas aspal. Bahkan suara mesin motor milik Rian yang biasanya berisik pun tidak terdengar. Rian menghilang begitu saja di tikungan jalan dalam hitungan detik di tengah keramaian manusia. Perasaan tidak enak kembali menghinggapi Aris. Ia segera menghidupkan motornya dan memacu kendaraan itu menuju rumah orang tua Rian yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari sana. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sahabatnya itu. Kenapa Rian tampak begitu kaku? Kenapa suaranya terdengar begitu hampa? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sesampainya di depan sebuah rumah sederhana dengan dinding yang catnya sudah mulai mengelupas, Aris menghentikan motornya. Rumah itu tampak sepi. Hanya ada beberapa tanaman hias yang layu di depan teras. Aris merapikan pakaiannya, mencoba mengusir rasa cemas yang semakin menjadi-jadi. Ia melangkah menuju pintu depan dan mengetuknya perlahan. "Assalamualaikum," sapa Aris dengan suara yang sedikit bergetar. Hening sejenak. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok wanita paruh baya dengan wajah yang terlihat sangat kuyu dan sedih. Mata wanita itu tampak sembab, seolah baru saja selesai menangis dalam waktu yang lama. "Waalaikumsalam, cari siapa ya, Nak?" tanya wanita itu pelan. "Ibu, saya Aris, temannya Rian dulu waktu kerja di warung soto Pak Hadi. Saya tadi tidak sengaja bertemu Rian di kedai depan, terus dia menyuruh saya untuk mampir ke sini. Apa Rian sudah sampai di rumah, Bu?" tanya Aris dengan sopan sambil tersenyum tipis. Mendengar nama Rian disebut dan mendengar bahwa Aris baru saja bertemu dengan anaknya, tubuh wanita itu mendadak lemas. Ia memegang pinggiran pintu agar tidak jatuh. Matanya yang sembab kini mulai kembali berkaca-kaca, menatap Aris dengan pandangan yang penuh dengan rasa duka dan keheranan yang luar biasa. Aris berdiri mematung di ambang pintu rumah sederhana itu. Kata-kata yang baru saja meluncur dari bibir Ibunda Rian terasa seperti hantaman godam yang menghancurkan seluruh logikanya. Dadanya sesak, jantungnya berdegup tidak beraturan, dan hawa dingin mendadak menjalar dari telapak kaki hingga ke tengkuknya. "Meninggal? Tidak mungkin, Bu. Ibu pasti bercanda," ucap Aris dengan suara yang pecah. "Saya baru saja bicara dengannya di kedai kopi depan gang. Dia yang menyuruh saya kemari. Dia pakai kaos abu-abu, persis seperti yang sering dia pakai dulu." Wanita tua itu tidak menjawab. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan yang gemetar, membiarkan isak tangis yang tertahan pecah di ruang tamu yang sempit itu. Suasana mendadak menjadi sangat berat. Aroma kayu lapuk dan minyak kayu putih di dalam ruangan itu seolah menebalkan rasa duka yang menyelimuti rumah tersebut. Mendengar keributan di ruang depan, seorang pemuda yang usianya sekitar 20 tahun keluar dari tirai kamar. Wajahnya memiliki garis yang sangat mirip dengan Rian, namun matanya memancarkan kemarahan dan dendam yang mendalam. Ia adalah adik kandung Rian. Di tangannya, ia menggenggam sebuah ponsel pintar dengan layar yang sudah retak di beberapa bagian. "Mas Aris kan? Kakak sering cerita soal Mas sebelum Mas keluar dari warung soto itu," ujar sang adik dengan suara berat. Ia tidak menunggu jawaban Aris dan langsung menyodorkan layar ponselnya tepat di depan mata Aris. "Lihat ini sendiri kalau Mas tidak percaya." Aris menerima ponsel itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia mengusap layar tersebut dan seketika itu juga rasa mual yang luar biasa hebat mengocok perutnya. Di sana terpampang sebuah foto yang diambil setahun yang lalu. Foto itu memperlihatkan sesosok jenazah yang sudah terbungkus kain kafan putih yang kaku, diletakkan di tengah ruang tamu tempat Aris sekarang berdiri.
Meskipun wajahnya hanya terlihat sedikit, Aris mengenali garis rahang dan bentuk hidung itu. Itu adalah Rian. Aris menggeser foto berikutnya. Kali ini adalah foto sebuah gundukan tanah merah yang masih basah, dipenuhi taburan bunga mawar dan melati yang mulai layu. Di atas gundukan itu, tertancap sebuah papan nisan kayu sederhana bertuliskan nama lengkap sahabatnya, lengkap dengan tanggal wafat yang menunjukkan waktu tepat 1 tahun yang lalu. Rian meninggal mendadak saat sedang bekerja, Mas. Sama seperti teman Mas yang bernama Bima itu. Katanya Rian pingsan saat sedang mengambil air minum di dispenser bawah. Pak Hadi bilang itu serangan jantung. Dokter di rumah sakit juga bilang begitu. Tapi kita tahu, Rian itu atlet lari di kampung. Dia tidak pernah punya riwayat sakit jantung. Dia sehat sekali waktu pamit berangkat kerja bulan itu. Aris terduduk lemas di kursi plastik yang ada di ruang tamu. Kepalanya terasa pening. Ia teringat kembali sosok yang ia temui di kedai kopi tadi. Sosok itu berjalan tanpa suara langkah kaki. Bicaranya datar seolah bergema dari dalam sumur. Dan ia menghilang begitu saja di tengah keramaian. Kini Aris sadar sepenuhnya bahwa yang ia temui bukanlah manusia, melainkan arwah Rian yang mungkin sengaja menampakkan diri untuk menuntun Aris ke rumah ini agar kebenaran terungkap. Pak Hadi memberikan uang santunan yang sangat besar, Mas. Dia juga melunasi semua sisa cicilan motor Rian dan memberikan motor itu pada kami secara cuma-cuma. Tapi buat apa? Nyawa kakak saya tidak bisa dibeli dengan motor bekas itu, ucap sang adik sambil mengepalkan tinjunya. Aris hanya bisa tertunduk lesu. Rasa bersalah yang tadi menghantuinya kini berubah menjadi sebuah kesedihan yang amat sangat dalam. Ia menyesal tidak memaksa Rian untuk ikut lari bersamanya 3 tahun yang lalu. Ia menyesal membiarkan sahabatnya itu terjebak dalam jaring hutang yang sengaja dipasang Pak Hadi sebagai jebakan tumbal. Malam itu, setelah berbincang panjang dengan keluarga Rian, Aris berpamitan dengan hati yang hancur berkeping-keping. Sebelum meninggalkan daerah tersebut, ia menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Rian. Di bawah naungan pohon Kamboja yang rimbun dan cahaya bulan yang remang, Aris bersimpuh di samping nisan sahabatnya. Ia mengusap papan kayu itu sambil membisikkan permintaan maaf yang tidak akan pernah didengar oleh telinga manusia lagi. Maafkan aku, Yan. Harusnya aku tarik kamu waktu itu. Harusnya aku tidak biarkan kamu sendirian di sana, bisik Aris di tengah keheningan pemakaman. Keesokan harinya, Aris memutuskan untuk meninggalkan Surabaya. Ia tidak sanggup lagi berada di kota yang menyimpan kenangan amis itu. Ia mengemas barang-barangnya dan kembali ke Madiun, kota asalnya, untuk menetap di sana selamanya. Ia memilih hidup sederhana sebagai buruh tani daripada harus terus dihantui oleh bayang-bayang kegelapan pusat kota. Waktu terus bergulir hingga memasuki tahun 2023. Dunia telah banyak berubah, namun ada satu hal yang tetap tidak bergeming. Warung soto Pak Hadi di pusat kota Surabaya masih berdiri kokoh. Bahkan bangunannya kini jauh lebih megah dari sebelumnya. Papan namanya kini menyala dengan lampu neon yang terang, mengundang siapa saja untuk mencicipi kuah kuning yang gurih dan melegenda. Pak Hadi sendiri kini dikenal sebagai pengusaha sukses yang dermawan. Ia sering muncul di berita sebagai sosok inspiratif yang merintis bisnis dari nol. Namun bagi Aris, setiap kali ia melihat unggahan kuliner tentang warung itu di media sosial, ia seolah bisa mencium bau amis yang pekat menembus layar ponselnya. Ia tahu betul, di balik setiap kepulan uap soto yang menggoda selera ribuan pelanggan setiap harinya, ada air liur makhluk gaib dan nyawa-nyawa manusia malang yang telah dihisap kering. Setiap mangkuk soto lezat yang disajikan di atas meja-meja bersih itu adalah hasil dari kontrak gelap yang tak akan pernah berakhir selama kuali besar itu tetap mendidih. Aris hanya bisa berdoa di setiap sujudnya agar tidak ada lagi pemuda-pemuda perantau yang lugu seperti dirinya, Bima, atau Rian yang terjerap masuk ke dalam perangkap kemurahan hati palsu milik Pak Hadi.
Warung itu tetap berdiri sebagai bukti bisu tentang sisi gelap dunia. Sebuah pengingat bahwa terkadang harga sebuah kekayaan yang melimpah dan kesuksesan yang diakui dunia harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah dan nyawa sesama manusia.